penjahat seperti ini tidak akan saya lepas. Tuh, kalian sudah mulai semua, untuk anak saya akan hadapi kalian tuh ya. Hey yo yo awen timku semuanya nih ya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Alif and Oke ya, apa kabarnya buat teman-temanku semuanya nih ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan. Dan jangan lupa untuk tersenyum ya, asik. Karena senyum itu ibadah dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain yang melihatnya ya. Jadi jangan lupa untuk tersenyum ya. Nah, jadi pada video kali ini masih pembahasan mengenai drama yang kemarin yang sangat terjadi itu ya. Kenapa Alifan selalu mengupload hal ini? Karena ini sangat penting sekali, dan Alifan juga ingin ngasih tahu kepada kalian semua ya, nanti hikmah-hikmahnya atau inti-inti dari permasalahannya, biar kalian tuh bisa belajar dan mengambil poin-poin penting untuk kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Nah, kali ini tuh pihak MOP manajemen ya merasa udah bener-bener kesal sekali ya, bener-bener kecewa sekali dengan perlakuan dua fanbase nih ya. Ternyata ada dua fanbase nih, nggak hanya BN Kalong doang, tapi ada lagi. Nah, nanti kalian akan tahu nih ya, dan Alifan juga bakal bahas nih ya. Jadi gimana ya, udah Ayah Ruben kecewa, terus Anet kecewa, lalu sekarang pihak-pihak MOP manajemen yang tinggi-tinggi juga pada kecewa ya, karena menyikapi fans yang terlalu berlebihan sih, terlalu berlebihan. Mereka ini memang punya power yang sangat kuat, follower yang tinggi, tapi mereka tuh menjalankan itu semua tuh nggak sesuai dengan banyaknya follower mereka gitu loh. Harusnya kan kalau followernya banyak, power kuat itu kan bisa mengajarkan hal-hal yang baik, dan ketika ada masalah tuh bisa meluruskan, menenangkan. Tapi ini ketika ada masalah malah api-apikan, memanas-manaskan gitu ya. Otomatis ya follower-follower yang banyaknya itu khawatir kan bisa terprovokator, tersugesti yang jelek. Nah, itu yang sangat amat bahaya gitu kan. Padahal permasalahan simpel sih, hanya ngomongin podcast onyo-onyo ya, yang kenapa sih kok nggak tayang-tayang, malahan yang tayang itu acara bunda duluan. Padahal mah MOP itu sudah menyusun nih, sudah menyusun rapi nih ya, jadwal per jadwalnya sudah terkonsep, sudah terkoordinir. Tapi ada aja fans yang nanya seperti itu. Nah, si fanbase BN Kalong ini bukannya menenangkan atau apa, malah memanas-manaskan, bahwasannya menganggapnya pihak MOP itu lupa, kata BN Kalong kayak gitulah. Pokoknya dipanas-panasin sampai buat postingan foto Onye sama Onyenya dicoret lah, terus pokoknya brutal gitulah ya. Dan sampai Anet juga speak up kan kemarin-kemarin tuh. Dan sekarang ini pihak MOP-nya malah yang udah mulai speak up ya. Oke, sekarang kita simak nih ya. Nah, oke, ini dari Instagramnya Bu Endi ya, Heidi Helena nih ya. Bu Endi ini salah satu manajemen dari MOP juga, dan manajemen dari Onyo juga nih ya. Di instastory Instagram ini ya. Halo, maaf ya, aku story soalnya IG-nya di privat. Boleh tahu di mana saya bisa samperin kamu, atau kamu yang coba bisa temuin saya tuh. Jadi di sini bener-bener kecewa sama fanbase BN Kalong. Dan yang Alif yang tahu juga, fanbase BN Kalong ini adminnya cowok ya, laki-laki ya. Jadi harusnya kalau dia ada salah tuh langsung cepat klarifikasi, langsung cepat ditangani. Tapi ini malah kayak nyumpet-nyumpet gitu. Maka dari itu ya wajar dong kalau Bundi sampai nyari BN Kalong ya, sampai di posting di Instagram story-nya ya. Dan di sini Bundi juga permisi kepada Anet ya, kalau Bundi mau mengangkat masalah ini biar supaya selesai gitu loh ya. Karena postingan BN Kalong yang ini nih, yang ada foto Onyo sama Onyo ini, nah ini tadinya dicoret nih, gitu-gitulah pokoknya ya. Kayak gimana ya, udah bener-bener memanas-manaskan situasi sih. Jadi orang-orang yang tadinya biasa aja, mungkin karena terprovok sama BN Kalong jadi nggak suka juga sama pihak MOP. Itu kan sangat amat bahaya. Harusnya BN Kalong ini karena dia followernya banyak, dia harusnya tuh bisa menetralkan situasi, menenangkan segalanya. Alifan juga bingung sih, dan kecewa juga lah kenapa gitu loh admin BN Kalong seperti ini ya. Ya Alifan tuh jujur aja, setiap react cuplikan-cuplikan onyo-onyo yang ubu yang romantis itu kan dari BN Kalong semua itunya, sumber-sumbernya. Tapi setelah BN Kalong seperti ini ya, jadi bingung juga gitu loh ya. Semoga BN Kalong cepat ini ya, cepat sadar, cepat pulih juga, dan bisa support Onyo sama Onye lagi ya. Kita maklumi aja kalau dia salah, namanya juga manusia biasa. Dan semoga dia cepat sadar,
terus bisa mendamaikan situasi, lalu bisa support dengan selayaknya lagi gitu ya. Lalu di sini di postingan Bu Undi juga berlanjut ya. Biasanya cowok yang nyamperin cowok, tapi ini nggak apa-apa lah aku yang nyamperin tuh. Di sini benar-benar Bu Undi ya yang mau nyamperin si BN Kalongnya ini ya. Aku nggak bisa sih ngomong nggak jelas di story, makanya ketemu langsung aja yuk. Permisi ya Net tuh. Jadi sekali lagi di sini Bu Undi bener-bener sangat tegas sekali, sangat-sangat udah bener gimana ya? Emang harus cara inilah yang harus dia lakuin gitu loh ya, karena ini udah apa ya? Udah membawa nama perusahaan MOP gitu loh. Jadi nggak mau lah namanya perusahaan MOP itu tercoreng gitu ya karena salah satu hal seperti ini. Maka dari itu Bu Undi udah pengen cepet-cepet sekali untuk ketemu sama si admin BN Kalong ini gitu ya, karena ini masalah harus cepet sekali diselesaikan gitu loh ya. Ini udah masalah nama gitu, nama baik ya. Aduh, BN Kalong nggak tahu gimana ya mikirnya BN Kalong nih, kok bisa secepat gini sih gitu loh, apa memanas-manaskannya gitu loh. Padahal dia tuh support konyolnya tuh luar biasa banget gitu loh ya, sampai pernah ngasih Vespa lah, udah gitu support onyo-onyo tuh bener-bener kuat banget, royal banget gitu loh ya, sampai promosi di papan iklan jalan, suka juga buat acara-acara kayak apa amal-amal gitu. Pokoknya baik banget lah. Tetapi entah kenapa ketika ada satu masalah, bukannya dia bisa menenangkan karena dia follower banyak, tapi malah memanas-manaskan gitu. Itu kan kayak mohon maaf ya, kayak nggak dewasa gitu loh ya. Sebenarnya Alif bingung sih ini kenapa. Padahal BN Kalong tuh fanbase terbaik lah, nomor satu lah menurut Alif WN gitu ya. Tentang veteran itu pokoknya BN Kalong tuh nomor satu gitu loh. Nah ini Bundi juga mengincar fanbase satu lagi nih ya, yang namanya Fairlin Singapore nih ya. Kok ngeblok sih, aku kenal juga belum, bicara kamu kasar banget, hihi katanya. Serem deh tuh grup tuh. Jadi ada dua fanbase di sini ya. Jadi BN Kalong sama Fairlin Singapore nih. Jadi kan istilahnya mungkin ya BN Kalong ini kan yang provokator pertama. Nah si Fairlin Singapore nih terbawa arusnya gitu loh, terbawa arus dari provokator BN Kalong ini. Jadi dia mau nggak mau kayak ikut arus BN Kalong. Sebenarnya kan itu ya jangan, ini yang bahayanya, makanya pihak MOP itu langsung pengen cepet-cepet menyelesaikan masalah ini gitu loh ya. Dan gak mau juga dampak ke Betranet lainnya kayak Betranet Diary, Galeri, Betranet Moms, Betranet emak-emak segala macem gitulah ya. Jadi jangan sampai terbawa arus sama fanbase BN Kalong ini yang tanda kutip lagi kurang baik gitu loh ya. Lalu di sini Bundi juga memposting lagi di story-nya nih ya. Udah bales bertahan gak kasih alamat, mau samperin sekarang gak mau besok katanya itu kan. Tuh. Dan ini juga ada juga ya postingan dari pihak MOP juga ya, manajemen ya. Pengen ketemuan sama Kalong ini deh, mau minta ajarin bikin konten program yang baik dan benar. Ada yang tahu alamatnya nggak tuh? Jadi pihak MOP yang tinggi-tinggi ini udah bener-bener abis kesabarannya karena nggak mau diem aja, harus cepat-cepat bertindak karena sekali lagi ini demi menjaga nama baik perusahaan ya. Karena nggak mau lah nama perusahaan MOP dicoreng gitu aja gitu loh, karena hal-hal sepele seperti ini kan. Dan pada akhirnya udah tuh BN Kalong sampai profil Instagramnya aja warna putih tuh, seakan-akan kayak menyerah gitu loh ya. Harusnya sih yang namanya support itu nggak boleh menyerah. Kalau ada salah ya cepat dibereskan, cepat diklarifikasikan, yang mengaku kalau salah, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sebenarnya sesimpel itu aja, namanya juga manusia, wajar kalau ada salah tuh wajar gitu loh ya. Tapi yang nggak wajar itu kalau ada masalah kita malah kabur, malah seakan-akan nggak mau tanggung jawab, itu yang bahaya. Lalu lagi nih ya dari Uncle Terry ya selaku manajemen MOP nih ya, dicari terduga head speech dan provokator tuh kan, fanbase Fairlin Singapura sama BN Kalong tuh. Langsung kata Bundi disikat OTW pak tuh. Jadi dua fanbase ini tuh provokator dan head speech gitu loh ya. Aduh tuh follower tuh gede-gede tuh, udah ada yang 10.000, ada follower 9.000 gitu loh ya. Follower gede bukannya bisa lebih mengajarkan dampak yang baik, tapi ini kok malah ke hal yang negatif, sangat amat disayangkan ya. Mungkin ini menurutku ya, mungkin karena orang itu seakan-akan dia punya power yang kuat, jadi dia tuh kayak berani gitu loh, berani mengatakan, berani bertindak, karena seakan-akan dia tuh punya power yang kuat nih. Jadi apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan itu udah pasti bener gitu loh, padahal tidak gitu ya. Jadi segala sesuatu itu, apalagi di sosial media nih ya, kalau kalian mau melakukan sesuatu di sosial media, please pikirkan dulu baik-baik, pikir yang panjang ya. Ini dampaknya bakal seperti apa atau bagaimana gitu ya. Karena sosial media itu cepat sekali perkembangan updateannya gitu loh ya. Jadi hati-hati dalam bermain sosial media ya.
Lalu ini nggak tanggung-tanggung dari ayah Ruben Onsu langsung nih ya yang memposting di Instagram story-nya nih ya. Penjahat seperti ini tidak akan saya lepas. Tuh, kalian sudah mulai semua, untuk anak saya akan hadapi kalian tuh ya. Fans Singapura Anda di mana? Jangan menghilang, jangan ganti-ganti PP, ayo berani hadapi tuh. Farin Singapura ini sudah diincer ya, nggak tanggung-tanggung sama ayah Ruben Onsunya langsung yang turun tangan tuh. Inilah dampak dari sosial media yang terlalu apa ya, barbar, nggak berpikir panjang sebelum mengetik segala macem gitu lah ya. Ya mungkin ini ya Ben kalau sama fans Singapura nih udah kerja sama kali ya, sebenarnya ingin mengangkat masalah ini tuh biar membara, biar api-api, tapi ternyata itu malah bumerang buat mereka sendiri karena apa yang mereka lakukan itu sangat amat salah. Sekali lagi, follower mereka memang sangat besar, tapi sangat disayangkan dengan follower besar mereka itu mereka nggak bisa ngasih dampak yang baik. Nggak apa-apa kalian salah, it's okay, namanya manusiawi, tapi please kalian harus bisa berdamai dengan diri kalian. Kan juga harus mengaku kalau kalian salah, dan aku harap kalian tetap mensupport Onye sama Onye sih, jangan menghilang sih, karena apapun yang udah kalian lakukan tuh ke belakang-belakang itu kalian tuh udah bener-bener bagus banget supportnya gitu loh. Saya sih tipe orang yang nggak mau ya mengingat satu kesalahan orang dan melupakan 1000 kebaikan ya. Kalau aku tuh nggak gitu, lebih baik kamu salah, kamu minta maaf, setelah itu kamu harus belajar lebih baik lagi dan tetap support Onye sama Onyi. Jangan sampai nggak support lagi. Kalau kalian nggak support lagi itu berarti mohon maaf nih kan, bener-bener udah apa ya, udah kena mentalnya, udah kayak nggak dewasa aja sih gitu loh. Karena kalau orang dewasa tuh kalau dia salah ya dia ngaku salah, tapi dia bakalan lebih baik lagi dan tetap pada lingkup itu gitu loh, nggak kemana-mana. Semoga kalian juga jangan kemana-mana, tetap pada support Onye sama Onye sih ya. Nah di sini juga ya Ruben juga lagi ngincer juga nih ya salah satu akun Instagram netizen nih ya, dengan followernya 195 ya. Tadi dibuka, sekarang di private ya IG-nya, di Vanet 13. Pengecut ayo berani dong geng cilok. Malas saya nih kalau udah gini pada diem. Sini yuk, mata masih melek nih. Saya yakin juga Anda nggak tidur karena penjahat pasti sedang berpikir dengan otak busuknya. Aduh, kan di sini juga ya Ruben ikut campur, ikut turun tangan. Sekali lagi ini masalah udah bukan kecil lagi, ini masalah gede loh. Ini udah menyangkut nama perusahaan MOP masalahnya ya. Jadi khawatir orang-orang umum kalau tahu masalah ini kan, jadi takutnya ngecap MOP itu jelek kan bahaya. Maka dari itu ayah Ruben sama pihak-pihak MOP kayak Bundi segala itu ya dia harus menguatkan, harus bisa mengangkat masalah ini semua tuh biar cepat kelar gitu loh, biar cepat selesai. Jadi ya emang harus cepat diselesaikan, harus dipertemukan gitu kan. Oke ya teman-temanku semuanya, jadi segitu aja untuk video kali ini ya. Jadi di video kali ini masalahnya tuh dua fanbase Betranet ya, ada Ben Kalong sama Farin Singapura, yang dimana ini fanbase tuh sebenarnya sangat amat bagus sekali ya untuk mensupport Onye, The Onsu Family dan lain-lainnya gitulah ya. Tapi sangat amat disayangkan ketika ada sebuah masalah, harusnya fanbase ini dengan follower yang banyak tuh bisa menenangkan, bisa menetralkan, tetapi dia malah membuat situasi malah jadi kacau, malah bikin api-api membara segala macem, yang pada akhirnya ya udah deh kayak ayah Ruben harus turun tangan dan pihak-pihak MOP manajemen juga turun tangan ya, karena sekali lagi ya ini udah masalah menyangkut nama baik perusahaan MOP gitu ya. Aduh ya, padahal ke belakang kemarin tuh kayak Ben Kalong, Farin Singapura itu sangat amat bagus dalam mensupport Onye sama Onye-nya. Kan bisa lihat lah dari postingan-postingan mereka yang udah ribuan banget, yang update tiap hari, tiap detik, tiap menit gitu loh ya. Dan Alif Wan harap sih kalian tuh tetap mensupport Onye sama Onye, mensupport The Onsu Family gitu loh ya. Jangan pergi gitu aja. Oke, kalian salah, kalian sekarang lagi dicap buruk sama orang-orang, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa berdamai dengan diri kalian mengaku kalau kalian itu salah, dan kalian juga kedepannya harus belajar lebih baik lagi. Kalau dari diri aku sih, aku nggak pernah bakal mengingat satu kesalahan untuk melupakan 1000 kebaikan, karena aku ingat itu kalian tuh sebenarnya udah bagus banget supportnya gitu loh, dan support kalian tuh udah bener-bener nyata juga gitu loh ya, pernah ngasih sesuatu ke Onyo, udah gitu pernah melakukan hal kebaikan juga dengan apa bagi-bagi berkah gitu pasti bulan puasa atau di bulan-bulan lainnya. Dan yang paling keren lagi, kalian tuh pernah mensupport Onyo sama Onyo tuh sampai promosi di papan iklan jalan, dan itu luar biasa, gila banget, dan itu nggak murah loh, itu mahal banget. Kalian tuh udah gila-gilaan supportnya gitu loh ya. Semoga dengan ada masalah ini kalian tuh nggak kabur, kan tetap support Onye sama Onye.
percaya aja, semua orang tuh pasti bakal memaafkan gitu loh. Pasti ada waktu untuk memaafkan. Yang penting kan udah memulai untuk kebaikan dulu ya. Oke. Ya udah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman semua juga bisa mengambil hikmah ya dari masalah ini ya. Semoga bisa kalian terapkan juga di kehidupan kalian sehari-hari. Pokoknya dalam bermain sosial media itu harus berhati-hati, jangan asal-asalan ya. Oke, semuanya gitu aja. Gue Alif WN, ingat 3 kata, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya.